membawa anak kecil itu sebaiknya ditempatkan di jok belakang. Ada aturan-aturan yang mengharuskan seorang anak harus menggunakan jok khusus. Dan biasanya ini tergantung pada dua aspek. Jeep Brothers, kembali kita di program Smart Drive. Ada pengalaman yang pernah saya saksikan sendiri. Seorang pengemudi menyelipkan seatbelt di bagian punggungnya. Jadi tidak melingkar ke depan, tapi bagian punggung. Ketika saya tanyakan, kenapa pasang seatbeltnya seperti itu? Biar nggak ditangkap polisi aja, Pak. Kalau dilihat dari luar itu kelihatan seatbelt kita pasang, kalau cuma lewat belakang. Apa yang bisa ditangkap dari jawaban atau pengalaman yang seperti ini adalah bahwa orang menggunakan seatbelt itu karena takut sama polisi. Padahal seatbelt diciptakan itu untuk keselamatan. Jadi gini, seatbelt termasuk juga shoulder harness. Orang bilang itu adalah garda terdepan dalam sistem keselamatan pada kasus kecelakaan mobil. Seatbelt ini terbuat dari bahan sintetik webbing dan fungsinya menahan pengemudi dan penumpang agar tetap di kursinya. Jadi bisa bayangkan bagaimana kalau seseorang yang duduk di jok mobil tanpa menggunakan seatbelt, tiba-tiba terjadi benturan atau deselerasi yang tiba-tiba, maka dia akan terlempar dari kursi dan terjerembab ke arah dashboard, dan bisa dibayangkan akibatnya akan seperti apa. Memang saat ini sederet teknologi berhasil menyempurnakan fungsi seatbelt itu sendiri sejak diperkenalkan beberapa tahun silam. Ada yang namanya Emergency Locking Retractors atau ELR. Ini merupakan sistem yang tetap memungkinkan pengemudi leluasa bergerak ketika menggunakan seatbelt. Jadi walaupun kita diikat nih ceritanya di jok, toh kita tetap leluasa bergerak. Namun dengan ELR ini sifatnya sangat fleksibel. Kalau terjadi tabrakan atau deselerasi yang mendadak, maka fleksibilitas ini langsung mengunci. Selain itu juga ditemukan Automatic Locking Retractor atau ELR yang memungkinkan fleksibilitas seatbelt dikunci untuk keperluan pemasangan kursi bayi atau istilahnya child seat. Jadi memang dalam perkembangannya bahwa seatbelt ini terus mengalami inovasi, dan di awal-awal juga ada penemuan yang namanya anti-submarining protection. Fungsinya apa? Ketika terjadi tabrakan frontal
atau pengereman mendadak atau deselerasi yang tiba-tiba, ini bisa mengakibatkan penumpang meluncur di bawah ikatan seatbelt. Kemudian ada satu kejadian yang sering saya lihat. Dalam satu mobil, pengemudi dan penumpang di depan oke lah pakai seatbelt. Tapi penumpang di belakang hampir tidak pernah saya temukan menggunakan seatbelt. Kenapa? Karena memang aturan kita, undang-undang lalu lintas kita hanya mewajibkan penumpang depan. Ini kembali kepada aturan. Tapi aturan itu tidak mempertimbangkan 100% aspek keselamatan. Penumpang belakang sebaiknya menggunakan seatbelt. Kalau terjadi accident, misalnya mobil rolling, kebalik, maka bila ada penumpang yang tidak menggunakan seatbelt, ya dia akan menjadi seperti bola liar di dalam satu ruangan. Menggelindir ke sana kemari, terhempas ke kiri, terhempas ke depan, terhempas kemana, dan itu menghantam semua orang yang ada di dalam mobil. Yang tadinya pakai seatbelt harusnya selamat karena dihantam oleh badan orang yang tidak menggunakan seatbelt, ya bisa saja mati. Kejadian lainnya yang sering kita lihat adalah ibu-ibu memangku anaknya duduk di jok depan. Akhirnya seatbeltnya dilingkarkan untuk berdua. Dalam pikiran bahwa dia sudah menggunakan seatbelt, itu benar. Tapi coba bayangkan, kendaraan sekarang umumnya sudah menggunakan airbag untuk penumpang depan. Kalau terjadi tabrakan, yang menjadi korban pertama adalah anak yang digendong. Dia akan terhimpit antara airbag dengan badan ibunya. Jadi si anak akan menjadi airbag kedua bagi si ibu. Makanya yang benar adalah membawa anak kecil itu sebaiknya ditempatkan di jok belakang. Ada aturan-aturan yang mengharuskan seorang anak harus menggunakan jok khusus. Dan biasanya ini tergantung pada dua aspek. Yang pertama, tinggi si anak itu sendiri, tinggi badan si anak, kemudian bobot tubuhnya. Coba kita saksikan yang berikut ini. Dari paparan di video tadi, kita jadi tahu bahwa pada usia tertentu atau tinggi badan tertentu dan bobot badan tertentu, sang anak harus menggunakan jok khusus. Oke, terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri episode ini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi mengemudi itu kita harus pakai seatbelt. Tapi ada beberapa kondisi-kondisi yang justru kita belum boleh atau tidak boleh menggunakan seatbelt. Yang pertama, ketika kita akan memulai perjalanan, mesin mobil belum di-start, sebaiknya seatbelt jangan dipasang dulu. Kenapa? Kita tidak tahu kalau terjadi apa-apa ketika kita men-start mobil, terjadi gangguan, ya misalnya yang horor, terjadi ada ledakan atau terbakar, maka seatbelt akan memperlambat reaksi kita untuk keluar atau menyelamatkan diri dari mobil. Lalu di saat mengisi bahan bakar, nah di saat mengisi bahan bakar ini sama dengan tadi sebelum mesin mobil di-start, semua yang ada di dalam mobil, maupun baik itu driver maupun penumpang, sebaiknya tidak menggunakan seatbelt dulu. Yang ketiga adalah di saat river crossing atau melewati genangan banjir yang airnya cukup dalam, apalagi deras. Jangan sekali-sekali menggunakan seatbelt. Bahkan untuk yang terakhir ini, kalau airnya cukup deras, sebaiknya kaca mobil dibuka agar bila terjadi sesuatu, kita bisa exit dengan cepat untuk menyelamatkan diri. Masih banyak
hal-hal yang bisa kita ungkap dalam program Smart Life. Pesan saya, jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Be smart before you die.